Agustus 1945. Dunia masih terguncang akibat kehancuran Perang Dunia Kedua. Di Asia Tenggara, pertempuran sengit sedang terjadi, bukan dengan senjata dan bom, tetapi dengan diplomasi, strategi, dan tekad kuat sebuah bangsa yang mendambakan kemerdekaan. Inilah kisah dua tokoh, Soekarno, pemimpin visioner Indonesia, dan Lord Louis Mountbatten, komandan tertinggi sekutu di Asia Tenggara. Bentrokan mereka akan menentukan nasib sebuah bangsa dan menandai akhir dari kekuasaan kolonial di Indonesia. Inilah Soekarno versus Mountbatten, pertempuran untuk kemerdekaan Indonesia. Perang Dunia Kedua telah meninggalkan dunia dalam kekacauan. Kekalahan Jepang pada 15 Agustus 1945 menciptakan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Selama lebih dari 3 tahun, Jepang telah menduduki Hindia Belanda, mengusir penguasa kolonial sebelumnya, Belanda. Namun dengan kekalahan Jepang, siapa yang akan mengambil alih? Belanda ingin merebut kembali koloni berharganya, sementara rakyat Indonesia melihat ini sebagai saat takdir mereka. Kekosongan kekuasaan ini menciptakan ketegangan besar di berbagai kota, di mana rakyat mulai membentuk kelompok perlawanan bersenjata. Melihat peluang ini, Soekarno dan Muhammad Hatta mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Ini adalah langkah berani yang akan mengubah sejarah selamanya. Proklamasi ini disambut dengan antusiasme luas, tetapi kemerdekaan masih jauh dari pasti. Dengan Belanda berniat kembali, tantangan baru muncul, kedatangan pasukan Inggris di bawah pimpinan Lord Mountbatten. Pasukan Inggris tidak hanya berfungsi sebagai perantara, tetapi juga membawa pasukan Belanda yang tergabung dalam Netherlands Indies Civil Administration, NICA, yang memicu konflik dengan para pejuang Republik. Masuklah Lord Louis Mountbatten, komandan tertinggi sekutu di Asia Tenggara. Misinya adalah mengawasi penyerahan pasukan Jepang dan menjaga ketertiban. Namun, kedatangannya disambut dengan perlawanan. Bagi banyak orang Indonesia, Inggris bukanlah pembebas, mereka adalah calon pelaksana kolonialisme Belanda. Bentrokan pun terjadi ketika pasukan Inggris mendarat di kota-kota utama seperti Jakarta dan Surabaya. Di banyak tempat, rakyat yang sebelumnya mendapatkan pelatihan militer dari Jepang bersiap menghadapi kemungkinan konfrontasi dengan pasukan sekutu dan Belanda. Mountbatten mencoba diplomasi. Awalnya, ia tidak tertarik mengembalikan kekuasaan Belanda, tetapi tekanan politik dari Den Haag semakin besar. Sementara itu, Soekarno berada dalam posisi sulit. Ia harus bernegosiasi sambil menggalang dukungan rakyat untuk perlawanan. Pembicaraan diadakan, tetapi ketegangan memuncak, yang akhirnya memicu pertempuran Surabaya yang berdarah pada November 1945, salah satu pertempuran paling sengit dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Pertempuran ini terjadi karena kemarahan rakyat atas insiden bendera di Hotel Yamato dan ultimatum yang diberikan oleh Inggris. Rakyat Surabaya memilih bertempur mati-matian daripada tunduk kembali kepada penjajahan. Surabaya menjadi simbol perlawanan. Ribuan pemuda Indonesia mengangkat senjata melawan Inggris, bertempur dari jalan ke jalan. Tentara sekutu mengerahkan pesawat tempur, kapal perang, dan tank untuk menghancurkan basis-basis pertahanan rakyat. Namun, semangat perlawanan tetap membara. Mountbatten, menghadapi meningkatnya ketidakstabilan dan komplikasi politik, mulai mempertimbangkan kembali perannya. Pertempuran ini mengubah persepsi dunia, perjuangan Indonesia bukan lagi sekadar pemberontakan, ini adalah revolusi penuh. Saat dunia menyaksikan, tekanan terhadap Belanda dan Inggris semakin besar. Perlawanan rakyat Indonesia, ditambah dengan sentimen global anti-kolonialisme, memaksa perundingan. Pada tahun 1946, peran Mountbatten di Indonesia mulai berkurang, dan pada tahun 1949, Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia. Soekarno menang, tetapi bukan tanpa pengorbanan. Ribuan nyawa telah melayang, kota-kota hancur, dan rakyat harus bertahan di tengah kesulitan. Namun, semangat nasionalisme tetap membara. Pertempuran antara Soekarno dan Mountbatten bukan hanya soal dua orang, tetapi tentang masa depan sebuah bangsa. Ini tentang akhir kekuasaan kolonial, kebangkitan rakyat, dan lahirnya era baru. Indonesia telah berjuang dan meraih kemerdekaan, membuktikan bahwa semangat sebuah bangsa tak akan pernah bisa ditaklukkan. Dari pertempuran Surabaya hingga pengakuan kedaulatan, rakyat Indonesia telah menunjukkan bahwa perjuangan sejati datang dari hati yang tidak kenal takut.